Shalom, sidang jemaat Tuhan terkasih, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah kepada Tuhan. Hari ini kita berharap dan berdoa bahwa ini adalah hari ibadah online terakhir kita. Kita tetap berdoa supaya Tuhan nyatakan mujizatnya. Dan saya berharap bahwa jemaat-jemaat Tuhan juga ada dalam keadaan sehat, terpelihara dengan baik di dalam kasih Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sidang jemaat Tuhan, kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Kiranya pujian yang akan kita naikkan sebentar adalah pujian yang boleh naik ke hadirat Tuhan, membawa kita dalam penyembahan kepada Tuhan. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja. Ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami, Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu, Tuhan, besar setiamu. Sidang jemaat Tuhan terkasih, siapkan hati kita. Biarlah Roh Kudus dengan segala kuasanya melawat kita melalui firman-Nya hari ini. Persiapkan hatimu dengan baik. Biarlah saat engkau menyembah Tuhan Allahmu di dalam roh dan kebenaran, engkau dapat merasakan hadirat Tuhan, jamahan Tuhan, terlebih kehadiran Allah melalui firman-Nya. Engkau dapat rasakan sedemikian rupa, dan kehidupan rohanimu boleh bertumbuh dengan baik. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Persiapkan hatimu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Buka hatimu, siapkan tempat yang terbaik bagi firman Allah. Kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh sekali lagi, sambil rasakan hadirat Tuhan. Haleluya. Saat kami berkumpul,
Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Saat kami berkumpul, saat kami berkumpul, Roh-Mu bekerja, ajar kami memuliakan nama-Mu. Kala hati kami mulai menyembah, berkat-Mu atas kami Tuhan, berkat-Mu atas kami. Kasih Tuhan tak berkesudahan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru setiap pagi, baru setiap pagi. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu. Mari sama-sama kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah kami hari ini. Lawati kami melalui firman-Mu saat ini Tuhan. Urapi kami semua, dan kiranya terlebih khusus Engkau menguduskan hamba-Mu. Salah dosa pelanggaran hamba-Mu Tuhan mengampuni. Dan kiranya pimpinan dan hikmat Tuhan ada menyertai kehidupan hamba-Mu saat menyampaikan akan kebenaran sabda Tuhan. Dalam segala keterbatasan hamba-Mu, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang mengurapi. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah kami yang hidup. Kami siap dengarkan sabda Tuhan di dalam satu nama yang berkuasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom, sidang jemaat Tuhan yang terkasih. Hari ini kita mau berbagi dari kebenaran sabda Tuhan, dan biarlah firman Allah hari ini boleh memberkati kita dengan luar biasa. Firman Allah datang bagi kita agar hidup kita di dalam kedewasaan rohani kita hidup dalam kesatuan. Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ke-8 masih ada dalam kaitan dengan Pentakosta. Saya akan bacakan buat kita semua. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, mari kita simak baik. Roh Kudus telah dicurahkan, Roh Kudus telah dianugerahkan dan limpahkan atas kita sekalian. Tentunya ada dampak yang ditimbulkan dari kehadiran Roh Kudus di dunia ini, terlebih khusus dalam kehidupan orang percaya. Dampaknya adalah bahwa hidup orang percaya di dalam kehidupannya terdapat kuasa. Kuasa Allah itu sendiri. Kuasa Roh Kudus adalah kuasa Allah itu sendiri. Dan saya meyakini bahwa kuasa Allah itu adalah kuasa yang begitu dahsyat, luar biasa ajaib.
Dan kuasa itu juga yang akan memampukan kita, memimpin kita, membimbing kita untuk menjadi saksi-saksinya Kristus. Itu sebabnya tadi dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Roh Kudus telah dicurahkan, Roh Kudus telah dilimpahkan, dianugerahkan kepada kita. Tentunya kuasa itu ada bagi kita saat ini. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melalui kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup kita, diminta kita untuk menjadi saksi-saksi Kristus. Saya berpikir bahwa kesaksian kita not only a lip service, enggak cuma melalui bibir kita, mulut kita berkata-kata. Kita bersaksi bukan cuma kita sampaikan perkataan, terima Yesus ya sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu pribadi, maka engkau selamat masuk surga. Not only that. Enggak cuma itu. Tetapi kesaksian yang dapat memenangkan jiwa, lebih besar peluangnya adalah saat orang banyak, orang-orang yang belum mengenal Kristus, melihat bagaimana cara hidup kita. Apakah hidup kita sudah baik? Apakah hidup kita bisa menjadi sumber kesaksian dari orang-orang itu? Ini yang seringkali terjadi miss, gitu, ya kan? Banyak. Sampai sekarang berapa banyak kesaksian-kesaksian yang akhirnya gagal. Kesaksian misalnya, ada orang yang sudah disembuhkan dari sakit penyakit. Dia bersyukur. Oh haleluya. Oh Tuhan Maha Kuasa. Tapi setelah itu, hidupnya gak menjadi kesaksian. Kenapa? Only a lip service. Sementara kehidupannya bertolak belakang dari apa yang dia sampaikan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, konsep atau pola kesaksian kita, sehingga kita bisa menyampaikan kesaksian rohani kita, dan kita memenangkan banyak jiwa bagi Kristus sampai ke seluruh dunia atau di daerah manapun, pastinya dimulai dari lingkungan terdekat kita lebih dulu. Udah pasti itu. Susah kita mau menjadi bahan kesaksian atau sumber kesaksian orang di luar negeri sana atau di daerah manapun. Tapi kalau di daerah kita sendiri, di lingkungan kita sendiri, hidup kita gak jadi sumber kesaksian, itu repot itu. Kalau di luar sana ngomongnya, waduh, berat, ya kan? Itu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar dari satu jemaat yang dilayani oleh Paulus, yang dirintis oleh Paulus, di mana pada akhirnya jemaat ini boleh menjadi jemaat yang dipakai Tuhan setelah peristiwa pencurahan kuasa Roh Kudus. Dan ternyata jemaat ini menjadi jemaat yang mendatangkan sukacita bagi Paulus sendiri. Jemaat mana itu? Jemaat Filipi.
Mari sama-sama kita belajar. Jemaat Filipi, jemaat yang dilayani oleh Paulus dan dirintis oleh Paulus sendiri, itu menjadi jemaat yang begitu membawa sukacita dalam kehidupan Paulus. Terlebih jemaat yang mendukung pelayanan Paulus dalam perjalanan misinya adalah jemaat Filipi yang banyak menopang dia. Kita belajar dari surat Paulus kepada jemaat Filipi pasal yang kedua. Kita akan baca ayatnya yang kedua. Karena itu, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, kita mau belajar dari apa yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat-jemaat Tuhan di kota Filipi. Sehingga pada akhirnya kuasa Roh Kudus yang Allah sudah limpahkan atas hidup kita menjadi bagian dari hidup kita, sehingga pada akhirnya hidup kita bisa menjadi kesaksian bagi banyak orang. Apa yang kita pelajari dari ayat yang sudah kita baca? Yang pertama, dikatakan di sana, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir, dalam kasih, jiwa, dan tujuan. Nah ini kuasa Roh Kudus yang ada dalam hidup orang percaya pastinya akan menuntun kita untuk bersatu dalam kejemaatan kita. Satu dengan yang lain mempunyai kehendak, mempunyai satu perasaan untuk bersatu. Saya percaya benar, kuasa Roh Kudus tidak akan ada kalau hidup orang percaya satu dengan yang lain itu main gontok-gontokan. Perang dia tapi perang dingin, ya kan? Yang satu mengacaukan yang satu, yang satu bikin ulah untuk yang lain, yang satu punya tujuan ini, yang satu lagi punya tujuan ono. Tidak ada sehati sepikir dalam jiwa dan kasih, dalam tujuan yang gak satu. Saya percaya Roh Kudus tidak ada bekerja di sana. Bagaimana hidup orang Kristen bisa menjadi kesaksian sementara dia bikin kacau di satu kumpulan, di satu gereja, apalagi di satu keluarga. Jangan pernah bilang Roh Kudus menyatakan kuasanya bagi hidupku untuk berbuat ini, berbuat itu, supaya begini begono, tapi ujung-ujungnya adalah perpecahan. Ini repot ini. Kalau ada orang Kristen seperti itu, cepat bertobat. Dia pakai nama-nama kuasa Roh Kudus, tapi ujung-ujungnya bikin kacau balau. Cepat Anda bertobat, ya kan? Saya percaya bahwa Roh Kudus itu dengan segala kuasanya dalam hidup orang percaya, dia akan menuntun kita supaya kita dimampukan untuk bersatu. Tidak mencari kepentingan diri sendiri. Satu dengan yang lain lebih memikirkan, lebih mementingkan kepentingan bersama. Itu sebabnya saya bersyukur kalau
kita akan ibadah kembali walaupun ada batasan-batasan protokol kesehatan. Saya percaya itu tidak masalah buat kita. Dan jemaat GKI Cibubur, hamba-hamba Tuhan dan seluruh penata layan akan mengadakan pertemuan virtual untuk membicarakan ini. Kenapa? Kita perlu satu kesatuan. Kita perlu seia sekata. Nah, kan gitu. Seia tapi nggak sekata. Sekata tapi nggak satu arti. Ini bisa jadi, ya kan? Genteng, ada kadang nyebutnya genting. Ini seolah-olah satu kata, tapi nggak satu arti. Yang satu genteng bicara atap, yang satu genting keadaan darurat. Itu. Coba kalau kata kesel, kesel dalam di orang Jawa itu artinya berbeda dengan kesel yang dalam pemahaman umum. Kesel itu dalam pemahaman umum hati kita jengkel gitu. Kesel banget gue. Nah, ya kan? Tapi kalau orang Jawa bilang kesel, tahu artinya apa? Kesel itu dalam arti orang Jawa itu capek. Emang orang nggak boleh capek? Boleh. Itu. Ini satu kata, tapi nggak satu arti. Ya toh? Nah, saya percaya di dalam kuasa Roh Kudus akan ada sehati sepikir. Amin. Ada satu jiwa, satu perasaan. Dan tujuan akhirnya satu, yaitu kemuliaan Tuhan kekal selama-lamanya. Amin. Haleluya. Ya toh? Roh Kudus tidak akan pernah membawa perpecahan, apalagi bagi kehidupan orang percaya seharusnya. Tapi kalau ada perpecahan di antara jemaat-jemaat Tuhan, terlebih kalau ada perpecahan di antara hamba-hamba Tuhan yang mau serobot sana serobot sini, saya nggak tahu itu kuasanya itu kuasa Roh Kudus atau kuasa yang lain. Ya kan? Hanya itu pemahaman yang paling pertama, bahwa kuasa Roh Kudus akan menuntun memimpin kita pada kesatuan, unity. Itu. Kemudian, apalagi hal yang kedua yang kita bisa pelajari dari kitab Filipi pasal yang kedua ini, ayat 1, 3 dan 4. Saya akan baca buat kita semua. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Ayat 3. Dengan tidak mencari kepentingan sendiri dan atau puji-pujian yang sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hal yang kedua yang kita bisa pelajari adalah kuasa Roh Kudus yang akan menjadikan suatu jemaat gereja terbangun dengan kuat. Bukan karena soal jumlah. Bukan karena soal jumlah. Jangan pernah berpikir kalau jemaatnya banyak maka dia kuat. Bukan itu. Kalau jemaatnya banyak, ribuan gereja, itu jemaatnya dalam satu gereja jemaatnya ribuan, jangan pernah berpikir bahwa gereja itu pasti kuat. Kalau jemaat yang ribuan tadi tidak sehati sepikir, nggak akan pernah kuat. Yakin saja. Tetapi saya percaya, sekalipun jumlah jiwa sedikit dalam gereja, tetapi setiap jiwa dalam gereja itu mau dituntun
mau dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi satu, saya percaya benar, yang sedikit itu pasti lebih kuat daripada yang banyak tadi. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kuasa Roh Kudus yang begitu luar biasa akan menjadikan kita kuat karena kita memberi diri kita dipimpin oleh kuasa Roh Kudus untuk menjadi satu. Kekuatan itu kalau kita sadari, itu luar biasa. Itu dahsyat banget. Ya kan? Itu dahsyat banget. Jemaat GKI Cibubur, kalau dibandingkan gereja-gereja di sekitar kita, jemaat gereja kita terhitung jemaat yang paling sedikit dari gereja-gereja yang ada, ya kan? Wah, nggak terhitung itu jumlahnya itu. GBI yang di Cibubur Junction, ya kan? GPDI Bulak Sere, HKBP, GPIB, Gereja Kristen Pasundan yang di lampu merah Cibubur itu, GBI yang di Taman Bunga, ya, GBI aja ada berapa di sini? Itu. Kemudian GBI yang di Kelapa II, GPDI, banyak banget. Bisa jadi kita yang paling sedikit jemaatnya. Tapi lihat, dalam melewati masa pandemi COVID-19, jemaat-jemaat GKI Cibubur begitu luar biasa, men. Kenapa? Sedikit, tapi semuanya kita mau menyatukan diri sehingga kita kuat. Ada 13 jemaat Tuhan yang begitu terdampak, begitu terasa. Bisa kita berbagi sembako secara fresh money. Lalu jemaat-jemaat GKI Cibubur bisa jadi berkat buat orang-orang sekitar gereja kita. Kita bisa berbagi sembako. Kita bisa berbagi juga sembako dengan jemaat-jemaat Tuhan dan orang-orang yang terdampak di daerah Cilengsi sana. Kenapa? Karena kuasa Roh Kudus yang menuntun kita masing-masing untuk kita bersatu, itulah yang menjadikan kita kuat. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan terkasih, yakinlah jika kita sekalian melakukan apa yang menjadi pemahaman dalam Filipi pasal 2 ayat 1, 2, 3, dan 4, maka akan dihasilkan kekuatan gereja yang begitu luar biasa. Kehidupan jemaat-jemaat Tuhan yang begitu menjadi berkat bagi orang. Dan jika demikian, maka kehidupan kita bisa menjadi sumber kesaksian bagi orang-orang yang ada di sekitar kita, bagi orang-orang yang ada di luar daerah kita. Kita bisa jadi berkat. Hidup jemaat GKI Cibubur bisa menjadi sumber kesaksian bagi banyak orang. Kita bisa berbagi ke daerah-daerah, ke Karo, ke Jawa Timur, ke Jawa Tengah, ke Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah. Kita sudah bisa menjadi kesaksian di sana. Itu. Begitu, kalau boleh saya saksikan bagaimana perjuangan untuk menyampaikan berkat Tuhan buat jemaat-jemaat Tuhan di
di daerah Desa Merah Air, Kabupaten Sintang. Itu masuk ke pedalaman Kapuas, Sungai Kapuas, masuk lagi ke arah hulu sana. Itu bukan perjalanan mudah. Sound system yang dulu kita punya itu kita kirim ke sana. Itu bukan perkara gampang. Itu masih kurang lebih 17 jam dari kota Pontianak ke Sintang. Dari Sintang masih harus lagi naik speedboat. Itu speedboat loh. Kurang lebih 1,5 jam. Itu bukan perkara gampang. Waktu saya ada masuk ke daerah perbatasan Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, itu luar biasa, ya kan? 13 jam. Kalau dihitung-hitung 13 jam non-stop naik motor. Nah, berarti kalau sama istirahat, kami waktu itu 3 kali atau 4 kali istirahat. Saking teposnya pantat naik motor itu. Karena lebih cepat naik motor daripada naik mobil. Ke desa Tanjung Asam. Itu perbatasan antara Kalimantan Barat dengan Kalimantan Tengah. Bukan perkara gampang. Tapi puji Tuhan, kita boleh jadi berkat buat mereka. Kita boleh membantu gereja-gereja yang ada di pedalaman. Puji Tuhan, ini yang hati saya sukacita. Karena jemaat-jemaat Tuhan di GKI Cibubur pada akhirnya bisa menjadi sumber kesaksian. Oleh sebab itu, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan yang terkasih, jangan pernah mau hidup kita dipengaruhi oleh apapun yang menjadikan kita tercerai-berai. Dan jangan pernah juga mau dipengaruhi oleh kuasa apapun sehingga hidup kita dijadikan untuk menjadi alat tercerai-berainya orang lain, tercerai-berainya gereja, tercerai-berainya keluarga kita. Jangan pernah mau kita dipakai alat oleh kuasa si jahat apapun untuk kita mengacaukan orang lain. Yakinlah bahwa kuasa Roh Kudus akan menjadikan Anda dan saya, kita semua hidup dalam satu kesatuan, sehingga kita boleh menjadi kuat di dalam Tuhan, kuat dalam keberjemaatan. Kekuatan kita pakai pada akhirnya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Dan itulah sumber kesaksian yang mendatangkan sukacita bagi banyak orang yang belum mengenal Kristus. Sidang jemaat Tuhan yang terkasih, pesan saya sebagai gembala, mari tetap kita melakukan aktivitas kita, tetap berdoa. Karena doa orang benar, doa orang percaya, besar kuasanya. Doa orang benar, doa orang percaya tidak akan pernah sia-sia. Mari sama-sama kita persiapkan hidup kita dalam kehidupan era yang baru, yaitu new normal. Demikian juga dengan ibadah kita. Yakinlah bahwa perlahan-lahan Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan terkasih, inilah akhir firman Allah. Mari kita sekalipun tidak berjumpa muka dengan muka, wajah dengan wajah, tetapi kita tetap hidup dalam satu kesatuan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa Sorgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Engkau atas segala karya-Mu. Kehadiran firman-Mu bagi kami sungguh membangun hidup kami. Terima kasih buat urapan-Mu. Terima kasih buat pimpinan Roh Kudus, sehingga firman Allah boleh tersampaikan dari awal sampai akhir begitu luar biasa menjamah kami, melawat kami semua.
Saat ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu memohon pengudusan Allah dalam kehidupan kami, sehingga kami layak untuk menghampiri Engkau dalam tahta kudus-Mu, menaikkan segala doa-doa syafaat kami. Tuhan, berkati seluruh sidang jemaat-Mu di GKI Cibubur. Allah menolong kehidupan mereka masing-masing. Hadirlah Engkau melawat mereka Tuhan, dengan segala kuasa-Mu yang dahsyat. Cukupkan kebutuhan hidup mereka masing-masing dari sehari ke sehari. Berkati usaha pekerjaan sidang jemaat-Mu. Demikian juga Tuhan, Engkau memberkati dengan mujizat yang menyembuhkan setiap jemaat Tuhan yang sakit. Ibu Silitoga, Bapak Rumah Horbo, Bapak Pangaribuan. Pulihkan juga keadaan Bapak Hendra, Ibu Debi, Ibu Mika, Ibu Situmorang, Ibu Marpau, Ibu Gembala, Van Royen, Nenek. Semuanya Tuhan yang tidak kami sebutkan yang ada dalam kelemahan tubuh. Mari Bapak jamah lawati anak kami Juan. Bapak Juan juga Tuhan pulihkan. Siapapun lagi Tuhan. Oh, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hadirlah mujizat Tuhan yang menyembuhkan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami juga berdoa ya Roh Kudus, mohon pimpinan dari setiap kehidupan jemaat-Mu saat mereka beraktivitas dari sehari ke sehari. Tuhan menolong, melindungi, menyelamatkan mereka masing-masing. Berkati anak-anak kami Tuhan, terlebih khusus yang telah menyelesaikan sekolah mereka, yang akan melanjutkan ke SMP, ke SMA, perkuliahan. Mari Bapa, tolonglah Tuhan. Tolong kehidupan mereka masing-masing sehingga mereka dapat diterima di sekolah-sekolah negeri. Allah yang menyiapkan mereka semua, menempatkan mereka pada tempat sekolah di mana Tuhan kehendaki. Kami tak lupa juga berdoa Bapa buat kehidupan peribadatan kami. Biarlah Allah menolong sehingga ibadah kami boleh kembali normal. Jemaat-jemaat Tuhan boleh hadir semua. Biarlah memberkati mereka masing-masing Tuhan. Berkati pertemuan kami, para hamba-hamba Tuhan dan para penata layan, pengurus-pengurus komisi, sehingga kami dapat memutuskan segala sesuatu bagi kegiatan ibadah kami seturut dengan kehendak Tuhan, dan kami dapat mempersiapkan segala sesuatunya yang diperlukan bagi kelangsungan ibadah kami dan bagi kelangsungan jemaat-jemaat Tuhan. Terpujilah Allah. Kami juga berdoa Tuhan, Engkau memberkati para hamba-hamba Tuhan, para majelis, para penasehat, para pengurus komisi, penata layan, guru-guru sekolah minggu. Biarlah Engkau memberkati kami semua di dalam satu kesatuan visi dan misi, sehingga Tuhan boleh pakai kami menjadi alat saja di tangan-Mu untuk memperluas kerajaan Allah di GKI Cibubur ini, dan kami boleh memenangkan banyak jiwa bagi kerajaan Allah. Terpujilah Tuhan. Tak lupa juga kami berdoa Bapak buat kendaraan gereja yang saat ini masih ada dalam perbaikan. Tuhan berkati. PT Indosmen, PT Aca, bengkel, semua mekanik montirnya semua Tuhan Kau pakai. Berkati mereka untuk memperbaiki kendaraan kami. Allah sendiri yang memberi hikmat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga menyerahkan rancangan-rancangan gereja ke depan. Allah memberkati kami, Allah menolong kami, sehingga semua rencana-rencana ke depan pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik, dan nama Tuhan sendiri yang dipermuliakan. Kami tak lupa berdoa Tuhan buat gereja-gereja-Mu dimanapun berada, terlebih khusus majelis daerah dan majelis umum GKI. Engkau memberkati Tuhan, menolong para hamba-hamba-Mu yang ada dalam kepengurusan tersebut.
Kami juga berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Allah memberkati, Allah menolong pemimpin bangsa kami, Presiden Joko Widodo, Ma'ruf Amin, semua para menteri, aparatur negara. Engkau memberkati mereka dengan hikmat, dengan kesehatan, dengan kekuatan baru, sehingga semuanya mereka dapat bekerja dengan baik demi kepentingan kesejahteraan bangsa kami. Doa kami juga Tuhan menyertai para dokter, perawat, semua yang terlibat dalam penanggulangan pandemi COVID-19. Demikian juga para sukarelawan, para peneliti-peneliti. Tuhan berkati mereka, lindungi, jagai mereka dengan kuasa-Mu, sehingga mereka boleh tetap sehat. Berkati keluarga mereka masing-masing. Dan biarlah Tuhan, Engkau memberikan kepada mereka kecerdasan, hikmat, marifat dari Tuhan, untuk mereka dapat menemukan vaksin dan obat-obat yang diperlukan. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih. Kami mengucap syukur buat segalanya. Terpujilah Tuhan di dalam nama-Mu, Anak Tunggal Allah yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sidang jemaat Tuhan terkasih, inilah akhir ibadah kita. Biarlah kiranya kita menyiapkan hati dan pikiran kita. Lakukanlah segala tugas panggilan-Mu sebagai umat-umat Allah. Menangkanlah banyak jiwa. Jadilah pemberita-pemberita Injil, jadilah berkat bagi banyak orang. Dan kiranya berkat Tuhan ada bagi-Mu, menyertai hidup-Mu dari hari ini sampai kekal selama-lamanya. Kita akan menutup ibadah kita. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Arahkanlah hati dan keyakinan-Mu, angkatlah pujian. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Jemaat Tuhan terkasih, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah berkat Tuhan, seluruhnya Allah telah curahkan limpahkan atas kita. Terimalah, bawalah dan nikmatilah dalam segala aktivitasmu, mulai saat ini sampai kekal selama-lamanya. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.